Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai penelitian deskriptif kualitatif. Tetapi sebelumnya itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri, Fitria Imran. Yang kedua, Musdalifah. Yang ketiga, Wilda Mukhalad. Keempat, Nur Anissa Putri. Dan yang terakhir, Yulinda Immanuela Malisa. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan keadaan apa adanya tanpa memberi perlakuan atau manipulasi terhadap variabel yang diteliti, serta menggambarkan fenomena yang ada baik bersifat alamiah maupun bersifat rekayasa manusia yang memperhatikan karakteristik dan kualitas dari data tersebut. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk menghasilkan gambaran yang akurat tentang suatu data. Kemudian, untuk memberikan gambaran lengkap baik berupa data verbal maupun data numerik, serta untuk menyajikan informasi dan mengklasifikasikan subjek penelitian untuk memahami, mencari makna, dan kebenaran suatu data. Kelebihan dan kekurangan penelitian deskriptif kualitatif. Yang pertama, kelebihan. 1. Mampu menganalisis masalah yang sulit atau tidak terukur secara numerik. Yang kedua, mampu melakukan pengamatan dalam konteks sosial alami. Yang ketiga, memiliki potensi untuk menggabungkan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Adapun kekurangannya, yang pertama, mungkin tidak signifikan secara statistik. Yang kedua, metode ini rentan terhadap bias karena nuansa pendapat yang subjektif. Yang ketiga, sulit untuk diverifikasi ulang karena pengamatan dan sifatnya yang kontekstual. Yang keempat, memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang pendidikan yang akan diteliti. Ciri-ciri penelitian deskriptif kualitatif. Yang pertama, bersifat umum, fleksibel, dan berkembang dalam proses penelitian. Yang kedua, emik, yaitu mementingkan pemahaman dari dalam. Yang ketiga, menggambarkan beragam bentuk realitas yang sifatnya kompleks. Yang keempat, berakhir dengan kesimpulan atau induktif. Yang kelima, peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian. Yang keenam, teknik pengumpulan data atau instrumen penelitian. Yang ketujuh, analisis dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian. Yang kedelapan, hubungan dengan informan cukup dekat. Yang kesembilan, sajian data berupa deskriptif, catatan lapangan, jawaban informan. Langkah-langkah penelitian deskriptif kualitatif. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, pembatasan masalah. Yang ketiga, penetapan fokus penelitian. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, pengolahan dan pemaknaan data. Yang keenam, pemunculan teori. Yang ketujuh, pelaporan hasil penelitian. Prosedur penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono 2007 terdapat 3 tahap utama dalam penelitian kualitatif, yaitu A. Tahap deskripsi atau tahap orientasi.
Pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Peneliti baru mendata sepintas tentang informasi yang diperolehnya. B. Tahap reduksi. Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. C. Tahap seleksi. Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci, kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Di mana hasilnya adalah tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis, bahkan teori baru. Nah, itulah tadi materi dari kelompok kami. Dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan kondisi apa adanya tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang diteliti.